Halo, perkenalkan nama saya Febda Adinda dengan NIM 2205461. Saya Laduni Mutiara Suci dengan NIM 2200356. Saya Gina Nurhaliza Firdaus dengan NIM 2201539. Saya Nadila Amelia Putri Pertama dengan NIM 2203875. Perkenalkan, nama saya Asyanur Aini Rezkita dengan NIM 2202184. Saya Afifah Fauzia dengan NIM 2201584. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Sihombing dengan NIM 2306584. Perkenalkan, nama aku Citra Rizkia Simanjunta dengan NIM 2306590. Mari kita mulai dengan get to know more about pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, di pengelolaan pendidikan ini, keuangan itu sangat penting ya, unsur yang sangat penting. Kenapa? Karena uang toh di kehidupan sehari-hari kita juga penting gitu. Begitu pula dengan di kelembagaan atau organisasi kependidikan ini. Uang itu sangat penting, layaknya nyawa, dikarenakan untuk memenuhi fasilitas untuk tenaga pekerja tenaga kependidikan dan juga untuk membangun suatu lembaga kependidikan itu memerlukan uang. Dan uang dalam prosesnya perlu dikelola dengan baik. How it should be? It should be accountable. Harus ada perhitungannya, harus ada pelaporannya yang terstruktur gitu ya. Lalu harus transparan dalam prosesnya, dalam pelaporannya itu harus transparan, harus bisa diketahui oleh publik dan harus efisien. Nah, dari Departemen Pendidikan Nasional sendiri pada tahun 2000 itu mengatakan manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Nah, dengan demikian manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari tadi perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pada bab ini, di pengelolaan keuangan pendidikan ini ada dua submateri atau dua cabang, yaitu tentang keuangan makro dalam keuangan pendidikan dan keuangan mikro dalam keuangan pendidikan. Nah, dalam tata laksana kegiatan secara makro, proses pembiayaan operasional sekolah yang mencakup penetapan siasat atau untuk menggunakan uang tersebut dalam menyukseskan berbagai kegiatan ataupun program-program pendidikan secara meluas dan jangka panjang itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kerangka kegiatan jangka menengah. Pemerintah telah menyusun 3 rencana jangka kegiatan. Yang pertama ada kegiatan jangka panjang, yaitu berkisar antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua adalah kegiatan jangka menengah, yaitu 5 tahun. Dan yang ketiga adalah rencana jangka kegiatan pendek, yaitu 1 tahun. Di sini kita membahas jangka kegiatan menengah, yaitu 5 tahun, yang dimana pembiayaan jangka menengah atau 5 tahunan ini menjadi titik acuan pemerintah untuk membangun pendidikan. Apakah pada saat itu pemerintah memfokuskan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi? Pemerintah memberikan dana transfer umum yang lebih bersifat program, yaitu penggunaan sepenuhnya menjadi kewenangan daerah yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah DBH atau dana bagi hasil, dan yang kedua adalah DBU atau dana bagi umum. Yang pertama adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam jangka waktu tertentu juga. DBH ini terbagi atas 2. Yang pertama, dana bagi hasil dari pajak, dan yang kedua itu adalah dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam. Yang kedua adalah DBU atau dana bagi umum. Jika yang pertama tadi atau DBH tadi itu berasal dari APBN yang bersumber dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum ini tidak bersumber dari penghasilan pajak dan penghasilan SDA. Namun DBH umum ini atau dana alokasi umum ini berperan penting dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Yang
Yang selanjutnya, pembahasan mengenai APBN, APBD, dan alokasi untuk pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa APBN dan APBD itu sebesar 20%, yang mana 20% ini sudah termasuk ke dalam gaji dan belanja pegawai. Anggaran dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi penerimaan dan dimensi pengeluaran. Adapun contoh dari sumber pengeluaran anggaran dapat dilihat di lembaga sekolah ataupun kampus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di lembaga pendidikan itu ada yang namanya BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Nah, bantuan ini biasanya diberikan kepada SD, SMP, ataupun SMA. Adapun tujuan dari adanya BOS di SD ataupun SMP ini yang pertama, untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Yang kedua, mempercepat standar pelayanan minimal atau SPM pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM dan standar pendidikan nasional yang belum memenuhi SPM. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi angka putus sekolah. Sedangkan tujuan adanya BOS di SMA atau SMK yaitu untuk mewujudkan layanan pendidikan yang menengah dan bermutu serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah adalah urusan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Jenjang SMA atau SMK oleh pemerintah provinsi, SD atau SMP oleh pemerintah kota atau kabupaten, dan PT oleh pemerintah pusat. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pendanaan pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui mekanisme hibah. Maka, dana BOS dialokasikan kepada provinsi. Setelah itu, disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi. Dan selanjutnya, disalurkan ke sekolah berdasarkan pada jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS satuan pendidikan. Konsep manajemen keuangan mikro. Nah, sebelum kita masuk pada topik ini lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu keuangan mikro pada suatu lembaga. Keuangan mikro pada suatu lembaga merupakan organisasi yang dibangun oleh institusi untuk membantu usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Fasilitas yang diberikan oleh institusi dalam menjalankan ataupun membantu usaha masyarakat berupa pinjaman modal, mengelola simpanan, serta jasa konsultasi untuk mengembangkan usaha skala mikro bagi anggota dan juga masyarakat. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai keuangan mikro pada suatu lembaga, kita masuk pada topik utama kita yaitu konsep manajemen keuangan mikro. Keuangan merupakan hal terpenting dalam suatu usaha. Uang dapat diibaratkan darah dalam tubuh manusia. Jika tekanan darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan berdampak pada kesehatan seseorang. Demikian juga uang dalam suatu perusahaan. Jika terlalu banyak, akan menimbulkan kas menganggur. Sementara jika terlalu rendah, akan berdampak pada operasional perusahaan itu sendiri. Itu sebabnya manajemen dalam mengelola keuangan itu diperlukan. Nah, disinilah terbentuknya seorang manajemen ataupun tugas-tugas yang dapat dilakukan seorang manajemen keuangan. Seorang manajemen keuangan mikro menggunakan waktunya untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mencari nasabah, mempersiapkan laporan, mengawasi, melatih, dan mendisiplinkan pegawai serta mengambil keputusan. Makanya itu, seorang manajemen keuangan tentunya akan menghadiri pertemuan, menjual jasa, menandatangani kertas kerja, mengumpulkan informasi, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang dijalankannya. Dalam dunia manajemen, tentunya memiliki fungsi tersendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, terdapat 4 fungsi manajemen dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah mengorganisasi, yang ketiga adalah memimpin, dan yang terakhir adalah mengawasi. Tak hanya fungsi, ternyata dalam dunia manajemen ada berbagai pendekatan yang digunakan oleh setiap manajemen yang berbeda dengan fungsi kontrol. Nah, pendekatan ini disebut juga dengan gaya manajemen. Terdapat 6 gaya manajemen. Yang pertama adalah gaya otokratis, yang kedua adalah gaya karismatis, yang ketiga adalah gaya birokratis, yang keempat adalah gaya demokratis, yang kelima adalah gaya bebas merdeka, dan yang terakhir adalah gaya suportif. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, bagaimana menjadi seorang manajemen keuangan yang dapat dikatakan efektif. Seseorang manajemen keuangan yang dapat dikatakan efektif akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah percaya diri, integritas, berjiwa sosial yang tinggi, pandai, memiliki pertimbangan yang baik,
kreatif, teratur, bersedia belajar, mau memecahkan masalah, mau mendelegasi, fokus, persuasif, berani mengambil keputusan, berpendirian yang tinggi dan teguh, mampu menyemangati pegawainya, cerdik, adil, efisien, berorientasi pada hasil, mau memfasilitasi, dan juga berkomunikasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep manajemen keuangan mikro. Saya ucapkan terima kasih. Organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Di sini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 mengenai pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik, yang dimana dalam proses perhitungannya itu tidak secara pribadi, tidak hanya sendiri gitu, harus publik dan disalurkan juga oleh publik dana-dananya dan harus diketahui secara publik. Nah, di pasal berikutnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 itu dijelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan pada sektor pendidikan minimal 20% gaji, anggaran, dan pendapatan belanja daerah dari APBD itu sendiri. Namun pada proses kenyataannya gitu ya, sebagai organisasi sektor publik, pendidikan itu mendapatkan biaya tidak hanya dari pemerintah itu sendiri, tidak hanya dari APBN ataupun APBD, tapi juga ada dari yayasan, orang tua murid, dan pihak-pihak lainnya. Nah, maka dari itu, sekolah dinyatakan sebagai organisasi sektor publik, di mana ini tuh termasuk ke dalam kelompok organisasi nirlaba yang dibagi menjadi dua, yaitu kelompok nirlaba publik atau public non-profit organization, yang dimana di sini dibuat oleh komunitas formal yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini tuh bisa kita bilang sebagai pemerintahan pusat gitu. Dan pada organisasi ini tuh pemerintah bisa menarik pajak dari para masyarakatnya, dan pada proses akuntansi dan pelaporannya itu harus sangat jelas. Nah, yang kedua itu adalah organisasi nirlaba swasta atau private non-profit and enterprise units. Di sini itu dikelola gitu ya oleh kelompok-kelompok yang memperhatikan terkhususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam masyarakat, yang dimana di sini diselenggarakan atas dasar nirlaba, dan sumber lembaga ini tuh biasanya dari bantuan sukarela sebagian ataupun dari seluruh lembaganya gitu. Dan sekolah ini termasuk ke yang tadi organisasi nirlaba swasta, di mana dana-dananya itu ada dari sukarela, dari khalayak gitu ya, bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat, dan juga orang tua murid mungkin begitu. Nah, adapun ciri-ciri organisasi sektor publik, yang pertama dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, yang kedua dimiliki secara kolektif untuk publik, yang ketiga kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan melalui saham yang diperjualbelikan gitu, dan keputusan-keputusan yang ada itu harus melalui konsensus gitu. Yang selanjutnya adalah penganggaran atau budgeting. Penganggaran atau budgeting ini merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Budget di sini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, baik itu lembaga dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah fungsi anggaran, di mana fungsi anggaran di sini adalah sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen. Ada 7 fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik yang dinyatakan oleh Dedi Nurdiawan. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan, di mana dengan adanya fungsi ini, organisasi jadi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. Yang kedua adalah sebagai alat pengendali. Sebagai alat pengendali di sini menjadi fungsi untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga adalah sebagai alat kebijakan, yang mana dengan fungsi ini kita dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah sebagai alat politik, yang mana dengan adanya fungsi ini kita dapat melihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dengan adanya fungsi ini juga kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang akan dilakukan oleh masing-masing setiap unit. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dan masing-masing unit-unit tertentu untuk melakukan apa-apa saja. Yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu sebagai alat penilaian kerja. Mengapa? Karena fungsi anggaran di sini sebagai alat penilaian kerja, kita jadi bisa melihat atau menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit telah kerja dan telah memenuhi target atau belum. Kemudian yang ketujuh itu yaitu sebagai alat motivasi. Ya, dengan fungsi ini anggaran menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang. Menantang di sini maksudnya bisa mentargetkan anggaran tinggi tetapi masih bisa terjangkau, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik anggaran. Jika yang pertama tadi kita sudah membahas apa itu anggaran dan fungsi anggaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik anggaran. Apa aja sih karakteristik
karakteristik anggaran tersebut. Jadi, karakteristik anggaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sisi penerimaan dan yang kedua adalah sisi pengeluaran. Yang pertama ini adalah sisi penerimaan. Jika dengan namanya saja sisi penerimaan berarti dana yang masuk atau pemerolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Misalnya dari mana aja sih dana-dana tersebut? Misalnya dari dana dari pemerintah, dana dari masyarakat, dana dari orang tua murid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah sisi pengeluaran. Kalau tadi penerimaan yang masuk, berarti sisi pengeluaran di sini adalah yang keluar atau dana yang keluar, di mana besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap komponen program. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran pendidikan. Jenis-jenis anggaran pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah anggaran program. Anggaran program di sini dirancang untuk mengidentifikasi biaya di setiap program dan biaya itu dihitung berdasarkan jenis programnya. Contohnya seperti ini. Jika dalam anggaran itu disebutkan butir per butir gaji guru, jika dalam anggaran program ini gaji untuk perencanaan pengajaran IPA sebagai satu komponen maksud dari satu komponen di sini adalah mencakup alat-alat IPA, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan IPA. Kemudian yang kedua adalah anggaran kinerja. Sesuai dengan namanya, anggaran ini menekankan pada kinerja atau performance. Jadi pengukurannya itu dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi karena ada tenaga yang digunakan, jadi penganggaran di sini berdasarkan kinerja atau performance tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah Planning, Programming, Budgeting System atau SP4. Apa sih SP4 ini? SP4 itu adalah sistem perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran. Jadi dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program itu dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dalam proses PPBS atau SP4 ini, data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program itu disajikan secara lengkap dan jelas sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan keuntungan. Mengapa dapat menentukan keuntungan? Karena itu tadi disajikan dengan lengkap dan jelas. Jadi kita dapat menentukan program yang paling menguntungkan. Keempat atau yang terakhir ini adalah Zero Based Budget atau yang disingkat dengan ZZB atau anggaran berbasis nol. Jadi menurut Shafi 1996, ZZB ini dimulai dengan anggapan bahwa budget untuk tahun depan adalah nol dan tiap pengeluaran yang lama atau yang baru itu harus dipertimbangkan berdasarkan cost benefitnya. Jadi program yang telah diadakan tahun-tahun sebelumnya itu tidak secara otomatis dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Mengapa? Karena yang sudah terjadi atau tahun sebelumnya itu harus dievaluasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Nah, akuntansi sendiri itu menurut Harhab Syafri 1996 adalah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu periode tertentu. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip akuntansi, yaitu ada konsep entisitas, ada suatu organisasi yang terpisah dari organisasi lain dan individu lain yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisah. Lalu ada konsep objektivitas, adalah catatan dan laporan akuntansi yang harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya. Dan terakhir ada prinsip biaya, itu adalah konsep yang menyatakan setiap perolehan aktivitas dan jasa. Lalu selanjutnya ada komponen sistem akuntansi. Nah, secara tradisional, komponen itu terdiri dari yang pertama bagian perikiraan atau akun adalah daftar masing-masing item. Nah, ini juga terdiri dari 5. Yang pertama ada aktiva, hutang, aktiva bersih, pendapatan, serta belanja. Lalu yang selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar ini itu adalah mengklasifikasikan informasi pencatatan di mana bagian perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Selanjutnya ada jurnal. Nah, ini itu digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi sebelum diklarifikasikan ke dalam buku besar jenis transaksi, yaitu ada jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, transaksi penerima kas, transaksi gaji, serta transaksi pengeluaran kas dan piutang. Yang terakhir itu ada buku cek. Nah, di buku cek ini menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan itu dicatatnya di dalam buku cek. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai auditing. Auditing merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang kompeten independen untuk dapat mengukur dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Ernst & Lubecki, auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Dalam auditing data akuntansi yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi yang tercatat telah tercermin dengan kejadian ekonomi pada periode akuntansi. Dalam sistem akuntansi Indonesia, maka standar akuntansi keuangan yang ditetapkan ialah oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 jenis audit. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Laporan pada audit ini akan lebih efisien jika mempekerjakan satu auditor untuk melaksanakan suatu audit dan membuat suatu kesimpulan yang dapat diandalkan oleh seluruh pihak. Yang kedua ada audit operasional. Audit ini lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit karena terdapat penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi untuk menilai efisien dan efektivitasnya. Pelaksanaan audit operasional ini dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan daripada jenis audit yang lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditi atau klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian di lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, dengan adanya penganggaran tersebut, sekolah harus mempunyai strategis yang mencakup visi, misi, dan program serta sasaran tahunannya. Terdapat 4 kebijakan keuangan sekolah untuk para administrator dan manajer dalam mengontrol dan mengatur. Antara lain ada penerima uang, pembukuan uang, pengambilan uang, serta pembelanjaan uang. Nah, dari situ pimpinan harus menguasai bagaimana mengalokasikan dana yang tepat. Yang selanjutnya ini ada akuntansi. Akuntansi sendiri itu merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Di sini ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan akuntansi atau pembukuan, yaitu diantaranya ada yang pertama buku pos. Nah, buku pos ini berfungsi untuk mencatat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian. Dua ada faktur. Faktur itu merupakan buku atau lembaran lapas yang dapat diarsipkan. Selanjutnya ada buku kas. Buku kas ini berfungsi untuk mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian. Selanjutnya ada lembar cek. Nah, lembar cek ini merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal ini berfungsi untuk mengawasi keuangan kepala sekolah, yang dimana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini berisi informasi dan jurnal pada setiap akhir bulan. Dan selanjutnya ada buku kas pembayaran uang sekolah. Nah, buku ini berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa yang mencakup tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Berikutnya ada buku kas piutang. Nah, ini merupakan buku yang berisi catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berutang, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Yang terakhir ada neraca percobaan. Neraca percobaan dibuatnya untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca yang dipertanggungjawabkan keuangannya secara cepat. Lalu ada sumber keuangan bagi lembaga. Sumber keuangan bagi setiap lembaga itu beragam loh. Seperti pada sekolah negeri. Sumber keuangan pada sekolah negeri berasal dari pemerintah atau co-sharing antara pemerintah, provinsi, kabupaten atau kota, dan juga dari masyarakat. Sedangkan sekolah swasta sumber keuangannya lebih banyak berasal dari masyarakat. Setiap sekolah negeri maupun swasta akan mendapatkan anggaran dari pemerintah berupa dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dan untuk sekolah swasta akan mendapatkan dana tambahan yang berasal dari masyarakat atau orang tua siswa dalam bentuk SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. Namun setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tentang pengelolaan sekolah, terdapat perubahan pada sumber keuangan bagi setiap lembaga pendidikan. Pada pendidikan dasar dikelola oleh kabupaten atau kota, pada pendidikan menengah dikelola oleh provinsi, dan pada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dikelola langsung oleh pemerintah. Nah, ngomongin perguruan tinggi, ternyata masih banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang sumber keuangannya masih bergantung pada pemerintah loh. Dan juga masih banyaknya perguruan tinggi yang mengandalkan dana dari masyarakat berupa SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan yang berakibat dengan naiknya beban SPP yang akan ditanggung oleh peserta didik yang menjadikan biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran komite sekolah dalam keuangan sekolah. Sebelum masuk ke materi inti bagaimana peran komite sekolah dalam keuangan sekolah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komite sekolah. Menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 75, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Lalu, apa tujuan serta fungsi dari diadakannya komite sekolah? Komite sekolah mempunyai fungsi dan tujuan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga mempunyai tugas untuk terlibat dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau yang kita kenal dengan RAPBS. Biaya merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan suatu pendidikan. Umumnya, sekolah itu mendapatkan bantuan berupa dana BOS dari pemerintah. Namun, kenyataannya, tidak semua dana dari pemerintah itu dapat memenuhi suatu kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Akhirnya, orang tua atau wali yang biasa kita sebut dengan komite sekolah melakukan penggalangan dana atau sumbangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi dari dana BOS itu sendiri. Selanjutnya, setelah komite sekolah melakukan penggalangan dana atau sumbangan, kemanakah penggalangan dana ini disalurkan? Penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 75. Yang pertama, untuk menutupi satuan biaya pendidikan. Satuan biaya pendidikan itu apa sih teman-teman? Biaya satuan pendidikan adalah sejumlah biaya yang digunakan oleh siswa dalam kurun waktu 1 tahun. Yang selanjutnya, pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan. Selanjutnya, yang ketiga ada mengembangkan sarana dan prasarana. Contohnya seperti mengembangkan atau melengkapi lab komputer untuk ujian sekolah, lalu melengkapi alat tulis dan juga meja kursi untuk peserta didik, serta papan tulis untuk kebutuhan guru mengajar. Lalu, di poin terakhir ini ada pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 75, pembiayaan operasional kegiatan komite sekolah ini berupa kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor, konsumsi rapat pengurus, transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, dan yang terakhir kegiatan lain yang disepakati oleh komite sekolah dan satuan pendidikan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai peran komite sekolah dalam keuangan sekolah. Terima kasih.